pekerjaan baik itu tidak lain dan tidak bukan. Pekerjaan baik itu adalah amanat agungnya Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tujuan hidup kita ini untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Bapa. Dan kita sudah diberi kuasa. Ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Karena kita tidak dapat mempersiapkan kelahiran atau kedatangan kita di dunia ini. Tapi ada pihak yang dapat mempersiapkannya, yaitu orang tua kita. Mereka bisa mempersiapkan dokter ginekolog mana yang akan dipakai. Mereka bisa dapat mempersiapkan rumah sakit bersalin mana yang dipilih. Tetapi ketika kita pulang, kita sangat-sangat bisa untuk mempersiapkannya. Kita harus membawa sesuatu, oleh-oleh untuk Bapa kita di surga. Jangan sampai ketika kita datang dan pulang dengan tangan kosong. Oleh-oleh apa yang Bapa kita suka? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu jiwa-jiwa. Pada umumnya, siklus atau circle of our life seperti ini. Kita lahir, kita besar, kita sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai universitas, bahkan sampai S1, S2, S3. Kemudian kita bekerja, kita berkarir, kita menikah, kita punya anak, lalu kita menjadi tua. Dan setelah itu kita meninggal. Itulah siklus kehidupan manusia rata-rata pada umumnya. Itu bukan salah. Tapi kita tidak mau hanya seperti itu. Kita tidak mau jadi orang rata-rata. Kita mau jadi orang excellent, yaitu di atas rata-rata. Mengapa? Karena kita ini anak raja. Kita sudah diberi kuasa. Kuasa untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Wow, luar biasa. Kita ada di keluarga besar. Harvest Academy ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan, Ibu Bapak. Kita dibawa Tuhan untuk pelayanan bangsa-bangsa. Dengan satu misi, satu tujuan, yaitu menjadikan bangsa itu murid Tuhan. Lakukan mulai sekarang. Kalau visi pemimpin kita Pastor Vincent Juang, 1 miliar jiwa bagi Tuhan. Kita aminkan saja. Jangan beri celah bagi iblis dengan bertanya, mungkinkah Pastor Yolanda sudah menyampaikan pesan Natal bagi kita semua. Menutup tahun 2020 yang kata banyak orang adalah tahun yang kelam. Tahun yang penuh kesuraman. Tahun yang penuh kesulitan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 berkata, mari jangan lagi kita menengok ke belakang. Mari kita maju ke depan. Dengan bergandengan tangan. Dengan kemurnian hati. Kita bisa meraih mimpi kita. Yang sudah menjadi pernyataan Allah. Pesan Tuhan pada pagi hari ini. 5 Januari 2020. Persiapkanlah kepulangan kita. Isi koper kita dengan banyak oleh-oleh untuk Bapa kita di surga. Saya sangat diberkati dengan kepergian, kepulangan, meninggalnya adik saya David. Bagaimana saya harus belajar. Dia telah mempersiapkan kepulangannya dengan membawa jiwa-jiwa, dengan melaksanakan amanat agungnya tanpa saya ketahui. Saya cukup bangga ketika anak bungsunya berkata, saya bangga punya papa.
karena berhasil membawa Om Yen datang kepada Tuhan. Om Yen ini adalah seorang penganut Buddha. Dia sangat kuat dengan kepercayaannya. Tetapi melalui keteladanan, melalui hidup yang dijalankan oleh adik saya David, dia menjadi tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Apa yang dapat kita lakukan sekarang di dalam mempersiapkan kepulangan kita? Adakah hidup kita mau meninggalkan legacy, warisan bagi orang-orang yang akan kita tinggalkan? Apakah setelah kita pulang, nama Tuhan tetap dipermuliakan? Karena yang terpenting bukan bagaimana ia mati, bagaimana ia meninggal, tetapi bagaimana ia hidup. Apakah yang sudah dibuatnya selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan? Mari kita pergunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita selama nafas masih ada di kandung badan. Ketika Tuhan masih mempercayakan hari-hari ini. Yohanes 15 ayat 16 berkata, Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi pertanyaan di atas sudah terjawab. Untuk apa aku hidup? Untuk menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa bagi Kristus. Saya akan menutup sharing kita pagi hari ini dengan membacakan misi dari pelayanan keluarga besar Harvest Academy. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan ulang kembali. Biar ini terus merema, terus membakar kita, terus menyemangati kita bahwa pergilah. Pergilah. Jangan berdiam diri. Jangan bertopang tangan. Jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk dapat melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah saudara-saudaraku, ibu dan bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan kita takut, jangan kita ragu, karena Bapa di surga, ketika Dia memerintahkan, Dia mengamanatkan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Dia berjanji akan menyertai kita. Jangan takut dan gentar. Mari kita semangat. Kobarkan api Roh Kudus di dalam diri kita untuk melaksanakan amanat yang agungnya Tuhan. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita dukung pelayanan keluarga besar Harvest Academy dengan mimpi-mimpi. Saya teringat bagaimana Pastor Vincent menyampaikan, I have a dream di tanggal 31 Desember. I have a dream. Please teman-teman, we have a dream. Apa dream kita? Yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tenangkan hatinya. Jangan takut, karena Tuhan berjanji, Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Segala puji, hormat, dan kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.